Desa Sukarande, sebuah desa kecil di lereng perbukitan yang dikelilingi sawah luas dan kebun bambu, sejak dulu dikenal sebagai desa yang tenteram. Setiap pagi, suara ayam bercampur desir angin dari daun kelapa yang saling bergesekan. Sungai kecil mengalir membelah desa, menjadi tempat anak-anak mandi dan ibu-ibu mencuci pakaian sambil berceloteh. Namun, 2 minggu terakhir, kedamaian itu retak perlahan, begitu halus hingga warga tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya berupa suara-suara aneh pada malam hari. Seperti langkah cepat yang berlari di jalan tanah, namun tidak seperti langkah manusia, melainkan seperti hentakan kuku hewan. Beberapa warga mengira itu hanya babi hutan turun dari kawasan perbukitan. Tetapi semakin lama, suara itu terdengar terlalu sering dan terlalu dekat. Rumah Pak Sarman, ketua RT, menjadi yang pertama merasakan keganjilan. Lampu terasnya sering berkedip-kedip setiap malam, padahal instalasi listrik belum lama diganti. Istrinya, Bu Reni, juga mengeluh melihat bayangan melintas di samping rumah saat ia mengambil air minum tengah malam. Bau amis pun mulai tercium entah dari mana setiap menjelang dini hari. Bau yang tajam, menyengat, seperti campuran darah dan lumpur basah. Tidak ada yang tahu asalnya, dan semakin dicari asalnya, semakin bau itu seolah bergerak menjauh. Suatu sore, beberapa warga berkumpul di warung kopi depan rumah Pak Jaya. Mereka membicarakan kejadian-kejadian kecil yang semakin membuat gelisah. "Ayam saya kok berkokok jam 2 dini hari," kata Bu Mira sambil memegangi gelas teh hangatnya. "Seumur-umur saya tinggal di Sukarande, baru kali ini ayam-ayam itu ribut tengah malam." Pak Darsa, pemilik toko beras terbesar di desa itu, menimpali, "Uang di laci toko saya hilang 2 kali minggu ini. Padahal tokonya saya kunci dari dalam. Tidak ada tanda dibobol." Warga saling pandang. Tidak ada yang berani menyimpulkan apapun, tetapi ketakutan mulai menggerogoti pikiran mereka. Saat matahari terbenam, anak-anak tidak lagi berani bermain di lapangan tengah. Mereka pulang lebih cepat, berlari kecil sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengintai. Yang paling menegangkan adalah satu kejadian yang tersebar cepat seperti desas-desus. Seseorang mengaku melihat sosok hitam besar berlari melintasi kebun bambu di pinggir desa. Tidak terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah-rumah Sukarande, suara bisik-bisik mulai terdengar. Jangan-jangan itu, babi jadi-jadian? Ah, masa mungkin ada yang berani pakai pesugihan di zaman sekarang? Tapi tanda-tandanya mirip seperti cerita dulu. Cerita itu, kisah lama yang sempat ingin dilupakan, kembali menyeruak dari sudut-sudut ingatan warga. Dulu, puluhan tahun lalu, desa itu pernah diteror makhluk jadi-jadian yang disebut orang sebagai babi ngepet. Makhluk hitam yang dikendalikan seseorang untuk mencuri harta tanpa jejak. Warga dulu berhasil menyingkirkannya, dan sejak itu Sukarande dianggap bersih dari hal semacam itu. Namun kini, sesuatu seolah membangunkan mimpi buruk lama itu. Menjelang malam, angin terasa lebih dingin daripada biasanya. Daun-daun bambu bergetar, menimbulkan bunyi lirih namun menyeramkan. Di beberapa rumah, lampu kembali berkedip-kedip seperti tidak rela menyala. Pak Sarman berdiri di depan rumahnya, memerhatikan jalan desa yang mulai gelap. Ia bisa merasakan sesuatu tidak beres. Sebagai ketua RT, ia memikul tanggung jawab menjaga keamanan warga. Saat ia hendak masuk rumah, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara dengusan. Berat. Panjang. Seperti hewan besar sedang menarik napas keras-keras. Ia menoleh cepat, tetapi tidak melihat apapun. Hanya kegelapan, dan bau amis yang tiba-tiba menyeruak, menusuk hidung. Pak Sarman berdiri mematung,
jantungnya berdegup keras. Di tengah sunyi malam pertama itu, ia sadar. Desa Sukarande tidak akan pernah sama lagi mulai malam itu. Pagi itu, Desa Sukarande dibangunkan oleh teriakan Pak Darsa. Teriakan yang membuat burung-burung berterbangan dari atap rumah dan membuat orang-orang keluar terburu-buru. Sebagian masih belum mandi, sebagian lagi membawa sapu atau kain seadanya. "Astagfirullah, uang saya hilang lagi," seru Pak Darsa dari depan tokonya. Warga berkumpul, mengerumuni pintu toko beras, toko terbesar dan paling ramai di Sukarande. Pagi itu, toko belum dibuka, tetapi Pak Darsa berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan tangan gemetar. "Ada apa lagi, Pak Darsa?" tanya Bu Mira. Pak Darsa menunjuk ke dalam toko. "Laci tempat saya simpan uang hasil jualan semalam, kosong. Padahal semalam saya hitung ada lebih dari 1 juta. Warga saling berpandangan. Tidak ada tanda pembobolan. Gembok pintu masih utuh, tidak ada kaca pecah, tidak ada jejak kaki manusia. Pak Sarman, ketua RT, melangkah maju dan masuk ke dalam toko untuk memeriksa. Ia memerhatikan sekitar dengan teliti, mencoba mencari petunjuk sekecil apapun. Namun sesuatu di pojokan lantai membuatnya terdiam. "Pak Darsa, ini barangkali Bapak lihat," katanya sambil menunduk. Di lantai, di antara karung beras, terlihat jejak kaki. Tapi bukan jejak kaki manusia. Jejak itu berbentuk bulat dan berlubang-lubang, seperti kuku hewan besar. Jejak kaki babi. Namun ukurannya terlalu besar untuk babi biasa, bahkan babi hutan sekalipun. "Ini jejak babi," gumam salah satu pemuda, Jaya. "Tapi kok bisa ada di dalam toko terkunci?" tambah Andri, yang berdiri tepat di belakangnya. Tidak ada yang bisa menjawab. Pak Sarman mengikuti jejak kaki itu. Jejak tersebut mengarah ke dinding belakang toko, lalu berlanjut keluar melalui celah di bawah pintu samping yang sedikit terbuka. Namun ketika jejak itu diikuti keluar, ada sesuatu yang membuat semua orang bergidik. Jejak kaki itu memanjang hingga ke arah pohon kiara besar yang tumbuh di pinggir Desa Sukarande. Pohon itu sudah ada dari zaman nenek buyut, batangnya besar, lengkung, dan akarnya mencuat keluar seperti ular raksasa. Di bawah pohon kiara, jejak kaki itu berhenti mendadak. Tidak berbelok. Tidak memutar. Tidak kembali. Seolah hewan itu menghilang begitu saja di tempat. Pak Sarman menghela napas panjang. Babi mana yang bisa hilang di sini? Tidak ada lubang, tidak ada bekas tanah ambles. Warga saling berbisik. Ini nggak wajar. Babi apa yang bisa masuk toko terkunci lalu menghilang begitu? Apa jangan-jangan? Bisik-bisik itu mengarah pada satu kata yang mulai membuat seluruh warga merinding. Babi ngepet. Rika, yang berdiri tidak jauh dari kerumunan, menunduk sambil memegang lengan kirinya. Ia belum menceritakan apapun, tetapi suara langkah misterius, bayangan hitam, dan mata merah yang ia lihat 2 malam lalu masih jelas diingatan. Ia ingin menyampaikan kepada warga, tetapi lidahnya keluh. Takut orang tidak percaya. Takut mereka justru makin panik. Namun bau amis yang tiba-tiba tercium membuatnya memejamkan mata. Bau itu sama, persis sama dengan bau malam ketika ia melihat makhluk itu. Pak Darsa menepuk dahinya, tubuhnya gemetar. "Saya sudah 3 kali kehilangan uang minggu ini. Kalau begini terus, habis usaha saya, Pak RT." Pak Sarman mengangguk pelan. Wajahnya terlihat berat, seolah ada beban yang makin menekan pundaknya. "Kita tidak bisa diam saja," katanya akhirnya. "Mulai malam ini, kita adakan ronda.
Kita harus cari tahu apa yang berkeliaran di desa ini. Warga menyetujui, meskipun wajah mereka terlihat jelas menyimpan ketakutan yang sangat. Mereka perlahan bubar, berjalan pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Anak-anak dilarang bermain jauh, pintu dan jendela rumah akan ditutup lebih cepat, dan malam-malam Sukarande tidak lagi dianggap sebagai waktu untuk bersantai. Di bawah pohon kiara, angin berhembus pelan, membuat daun-daunnya bergoyang seperti sedang berbisik. Jejak kaki besar itu masih jelas. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan seolah tersisa di tempat itu, keheningan yang terlalu sunyi, seperti ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Menunggu, mengamati, dan siap kembali muncul kapan saja. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, membuat jalanan desa Sukarande yang berbatu menjadi licin dan basah. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya, seakan angin membawa sesuatu yang tidak terlihat. Rika baru pulang dari rumah sahabatnya, Nisa, di Dusun Barat. Jam menunjukkan pukul 8 lewat sedikit, tidak terlalu malam, namun cukup membuat desa mulai lengang. Lampu-lampu rumah memantulkan cahaya kekuningan di bebatuan basah, memberi kesan seperti mata kecil yang mengintai dari tanah. Rika mempercepat langkah, merapatkan jaket tipisnya. Hatinya sejak beberapa minggu terakhir terasa tidak enak. Ada perasaan seperti diawasi setiap keluar malam, meskipun tak ada seorang pun yang terlihat. Ketika ia melewati kebun bambu kecil di pinggir jalan, angin bergerak kencang, membuat daun bambu saling beradu menghasilkan suara krek, krek, yang memecah kesunyian. Rika berhenti sejenak. Suara lain tiba-tiba muncul, duk, duk, duk. Langkah. Berat. Teratur. Namun bukan langkah manusia. Napasnya tercekat. Ia menoleh perlahan. Dari kejauhan, di pertemuan dua jalan berbatu yang membentuk huruf T, terlihat sebuah bayangan gelap. Bayangan itu semakin lama semakin terlihat jelas ketika kilat menyambar langit. Tubuhnya hitam legam, besar, dan bergerak dengan posisi membungkuk seperti hewan. Namun keanehannya terasa langsung. Gerakannya cepat tapi tidak menghasilkan suara selain dengusan berat dari hidungnya. Rika mematung. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dua mata merah menyala dalam gelap, tidak seperti pantulan cahaya biasa, tapi benar-benar bersinar dari dalam. Seolah dua bara api kecil ditanam di wajahnya. Rika tidak bisa bergerak. Tenggorokannya kering. Makhluk itu maju beberapa langkah. Cairan hitam menetes dari tubuhnya, mengalir di batu seperti lumpur pekat. Rika menangkap bau itu, bau amis tajam yang menusuk, bau yang sama seperti di bawah pohon kiara tempat jejak itu menghilang. Ia akhirnya bisa bernapas dan tanpa sadar melangkah mundur. Batu yang licin membuatnya hampir terpeleset. Suara kecil itu memecahkan keheningan. Makhluk itu menoleh cepat. Ia melihat Rika. Dalam satu gerakan yang tidak masuk akal cepatnya, makhluk itu berlari menuju arah Rika. Langkahnya berat tapi nyaris tak bersuara. Setiap hentakan kuku pada batu hanya menghasilkan dentuman samar. Rika menjerit. Jeritan itu memantul di seluruh desa, membuat beberapa lampu rumah langsung menyala. Dari salah satu rumah yang paling dekat, Pak Sarman membuka pintu sambil membawa senter besar. Rika, ada apa? Makhluk itu berhenti mendadak. Seolah cahaya senter membuatnya ragu. Ia mundur beberapa langkah, lalu mengeluarkan suara ngoong, suara yang tidak seperti babi, tidak seperti manusia, tapi di antara keduanya. Dan dalam sekejap, sebelum Pak Sarman mendekat, sosok itu berlari ke arah kebun bambu. Gerakannya begitu cepat hingga hanya terlihat sebagai bayangan hitam yang melintas.
Rika hanya bisa menatap kosong ketika makhluk itu menghilang menembus gelap, meninggalkan bau amis yang masih menggantung di udara. Pak Sarman memeluk bahu Rika. "Kamu lihat apa? Kamu tidak apa-apa?" Rika mencoba berbicara, namun suaranya pecah. Pak, ada yang hitam, Pak, besar, matanya merah." Warga mulai berdatangan. Andri, Jaya, dan Beni membawa obor dan bambu runcing. Bu Mira menyelubungi Rika dengan selendang. Sebagian warga memerhatikan arah kebun bambu. Mereka tidak berani mendekat, namun rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Pak Sarman menyalakan senternya ke arah tanah. Di jalan berbatu yang basah, terlihat jejak kaki basah, jejak besar, bercabang, seperti kuku hewan, namun bentuknya tidak persis sama dengan babi biasa. Lebih menyeramkan lagi, jejak itu berhenti tiba-tiba di depan pohon bambu, sama seperti jejak yang ditemukan di bawah pohon kiara. "Aneh, sangat aneh," gumam Andri sambil menelan ludah. Rika memejamkan mata. Air hujan bercampur air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak salah lihat, Pak, itu bukan binatang biasa," katanya lirih. Pak Sarman menatap warga. Tatapannya tegas tetapi penuh kegelisahan. "Kita tidak bisa biarkan ini berlarut-larut. Apapun itu, sudah mulai menampakkan diri. Mulai malam ini, ronda harus diperketat. Dan, mungkin kita perlu bicara dengan Mbah Senja." Warga saling berpandangan. Nama itu, Mbah Senja, dukun tua di ujung utara, bukan nama yang ingin mereka sebut sembarangan. Namun situasi sudah tidak bisa dianggap permainan. Sementara warga berdiskusi, Rika mengangkat kepalanya sekali lagi, menatap jalan yang barusan ia lalui. Jalan yang kini sunyi. Namun di antara suara hujan, ia masih mendengar, samar, sangat samar, suara dengusan. Seolah makhluk itu belum pergi jauh, masih bersembunyi, masih mengawasi. Dan malam itu, semua warga Sukarande menyadari satu hal. Teror itu baru saja dimulai. Sejak kejadian malam itu, ketika Rika melihat makhluk bermata merah, warga desa Sukarande tidak lagi tidur dengan tenang. Di setiap rumah, pintu dan jendela ditutup lebih cepat. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Bahkan suara jangkrik pun terdengar berbeda, seolah lebih sunyi daripada biasanya, seolah ikut takut pada sesuatu. Atas keputusan Pak RT Sarman, penjagaan malam mulai diberlakukan. Para pemuda dibagi menjadi 2 kelompok ronda, 1 patroli dari arah sawah timur, 1 lagi di sekitar kebun bambu barat. Malam pertama ronda terasa menegangkan. Andri, Jaya, dan Beni termasuk dalam kelompok pertama yang bertugas di sekitar sawah timur, area yang paling sering menjadi jalur suara-suara aneh terdengar. Mereka membawa obor, bambu runcing, serta senter besar milik Pak Sarman. Pak Sarman ikut bersama mereka untuk memastikan semua terkendali. Kalau dengar sesuatu, jangan langsung maju. "Kita tetap bersama," pesan Pak Sarman, menatap satu persatu pemuda yang wajahnya setengah terlihat oleh cahaya obor. Di sisi lain desa, kelompok kedua yang dipimpin Pak Warto memantau kebun bambu barat dan jalan berbatu yang mengarah ke rumah Mbah Senja. Angin malam itu berhembus pelan namun dinginnya menusuk tulang. Langit mendung gelap, hanya sesekali kilat memecah awan. Sawah yang biasanya ramah kini tampak seperti lautan hitam tanpa ujung. Setelah hampir 1 jam berkeliling, tidak ada apa-apa. Hanya suara katak dan langkah kaki yang memijak tanah basah. Namun tepat ketika mereka melewati pematang sawah, sesuatu terdengar, pelan, seperti suara gesekan. Grek, grek,
Greg. Andri berhenti duluan. "Pak, itu suara apa?" Semua terdiam, menajamkan telinga. Suara itu semakin jelas. Seperti sesuatu sedang menyeret tubuhnya melewati lumpur. Tiba-tiba angin berhenti. Sawah yang tadi berdesir kini sunyi seolah waktu tertahan. Grok, grok, nguh. Suara berat itu muncul tiba-tiba dari arah tengah sawah, membuat bulu kuduk para pemuda berdiri semua. Cahaya obor bergetar di tangan Jaya. "Itu bukan suara manusia, Pak." Pak Sarman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak panik. "Dekatkan obor. Kita lihat dulu," katanya. Mereka mendekat beberapa langkah menuju sawah gelap. Lumpur menyisakan jejak besar yang tidak mereka sadari sebelumnya. Jejak kuku besar, memanjang dari arah tegakan pohon pisang menuju tengah sawah. Namun jejak itu tiba-tiba berbelok ke arah kiri, menuju kebun pisang yang gelap pekat. Keraak! Terdengar suara patahan batang pisang, keras, seolah sesuatu besar menerobos masuk. Andri menelan ludah. "Pak, jangan bilang itu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu bergerak cepat di dalam kegelapan. Obor-obor bergoyang keras saat angin dingin tiba-tiba menghantam dari arah gerakan itu. Lalu seseorang menjerit dari arah kebun bambu, jeritan laki-laki. "Tolong! Ada yang lari lewat sini." Itu suara Bapak Warto dari kelompok penjaga sisi barat. Pak Sarman langsung tegas, "Cepat! Kita ke sisi barat." Kemungkinan makhluk itu berpindah jalur. Mereka berlari menyusuri pematang sawah, obor hampir padam tertiup angin. Begitu mendekati kebun bambu barat, mereka menemukan kelompok Pak Warto terpencar. Sebagian memegang obor, sebagian lagi memanggil-manggil. "Ada yang lewat sini barusan," teriak Pak Warto sambil menunjuk ke arah rumpun bambu besar. Cepat sekali, besar, hitam, hanya bayangan. "Bentuknya bagaimana?" tanya Pak Sarman. Pak Warto menggeleng, wajahnya pucat. "Aku cuma melihat sosok besar merunduk. Tapi matanya merah." Rika yang tinggal tak jauh dari area itu keluar bersama ibunya setelah mendengar keributan. Meski ketakutan, ia berusaha tegar. "Pak, itu suara yang sama seperti malam aku lihat makhluk itu," katanya lirih. Para pemuda menyatukan langkah, memasuki kebun bambu perlahan. Namun yang mereka lihat hanya jejak lumpur, ranting patah, dan bau amis kuat yang menggantung berat di udara. Duk, duk, duk. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat, namun tidak terlihat apapun. Suara itu seperti berlari mengitari mereka. Cepat, berputar, nyaris mengejek. Obor Andri bergoyang hebat. "Pak, dia ngelilingin kita." Pak Sarman menarik napas panjang. "Semua tenang. Jangan berpencar." Namun suara itu justru semakin dekat. Duk, duk, dek, nguh. Suara dengusan itu muncul tepat di belakang mereka. Semua menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan bambu. Tapi tanah di bawah mereka bergetar pelan. Makhluk itu sangat dekat. Rasa takut merayap di tulang belakang semua orang. Dan di tengah ketegangan itu, Pak Sarman mengambil keputusan berani. "Kita harus bicara dengan Mbah Senja. Ini bukan hewan biasa. Malam besok, kita minta petunjuknya." Warga mengangguk, tidak ada yang berani membantah. Karena malam itu, mereka jelas merasakan bahwa apapun yang berkeliaran di Sukarande, bukannya takut pada manusia,
tetapi sedang bermain-main dengan mereka. Teror baru saja dimulai. Dan malam berikutnya akan lebih gelap. Malam itu udara di desa Sukarande terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin datang membawa kabar buruk. Bulan tertutup awan gelap, meninggalkan desa dalam kegelapan yang hampir sempurna. Di rumah Rika, lampu minyak di ruang tamu menyala redup. Rika duduk gelisah, memandangi ayahnya, Pak Suranta, yang tengah mengasah golok. Suara logam beradu membuat bulu kuduknya berdiri. "Ayah, apa kita harus ikut ronda malam ini?" tanya Rika pelan. Pak Suranta berhenti mengasah, menatap putrinya dengan mata yang tampak menyimpan kegelisahan. "Semua laki-laki di desa turun malam ini," kata Pak Suranta. "Apa yang ngelakuin ini bukan maling biasa, Rik." Makin lama makin menjadi. Rika menggigit bibir. "Kalau itu babi ngepet?" Pak Suranta menarik napas panjang, lalu mengangguk sangat pelan. "Ayah nggak mau ngomong itu kalau belum ada bukti. Tapi tanda-tandanya mengarah ke sana." Rika menunduk. Ingatan tentang mata merah itu kembali muncul. Pak Suranta berdiri, menggantung golok di pinggang. "Ayah berangkat ke balai desa. Kamu jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi nanti malam, tetap di dalam." Rika mengangguk. Hatinya berdebar ketika ayahnya pergi. Di balai desa, para warga sudah berkumpul. Pak Sarman, Pak Darsa, Jaya, Andri, Harto, dan sekitar 15-an pemuda lain. Senter, obor, bambu runcing, bahkan panci dipersiapkan. Mereka bukan main-main. Ketakutan telah berubah menjadi tekad. Pak Sarman berdiri di depan. "Kita bagi 2 regu," katanya. Regu pertama berjaga di dekat rumah Pak Darsa. Regu kedua patroli keliling desa. "Kalau babinya muncul," tanya Jaya. "Jangan langsung sergap," jawab Pak Sarman. "Makhluk itu bukan babi biasa. Kita harus hati-hati. Jangan pisah dari kelompok." Para warga mengangguk. Regu dibentuk, dan mereka mulai bergerak ke titik masing-masing. Tidak ada suara bercanda seperti ronda biasanya. Semua orang diam, hanya bunyi dedaunan dan suara malam yang menemani. Rika duduk di dekat jendela, memandangi jalan gelap di luar. Ia memegang kompor sumbu kecil, satu-satunya cahaya dalam rumah karena listrik malam itu berkedip-kedip dan akhirnya padam. "Tenang, Rik," gumamnya pada diri sendiri. Tapi tepat saat ia ingin mengambil selimut, kompor itu berkedip, lalu apinya mengecil dan padam. "Hah?" Rika mencoba menyalakan lagi, tapi api tak mau hidup. Tiba-tiba seluruh ruangan jatuh dalam kegelapan total. Gelap yang begitu pekat sampai sulit membedakan mana dinding dan mana udara. Kemudian, keraak, keraak. Ada suara seperti seseorang, or sesuatu, melangkah di beranda rumah. Pelan, tapi jelas. Rika menahan napas. Suara itu makin mendekat ke pintu. Langkahnya berat, dan disertai suara dengusan halus. "Tidak, jangan di sini," bisik Rika, kakinya gemetar. Lalu, teraak. Pintu depan bergetar sangat keras, seperti ditabrak sesuatu. Rika menutup mulutnya agar tidak berteriak. Teraak, teraak. Pintu itu kembali dihantam. Kali ini lebih keras. Rika merayap ke bawah meja, berusaha mengatur napas. Dingin menempel di kulitnya. Bau itu muncul lagi, bau amis bercampur lumpur basah.
bau yang sama seperti saat ia melihat mata merah itu. Itu dia, itu makhluk itu, gumam Rika dalam hati. Di luar, sesuatu menggeram rendah, sangat rendah, seperti menahan marah. Kemudian, sunyi. Semuanya berhenti. Tidak ada langkah. Tidak ada dengusan. Tidak ada geraman. Seolah makhluk itu tiba-tiba lenyap. Rika berusaha bangkit perlahan, tapi jari-jarinya masih gemetar. Ia mencoba menajamkan telinga. Hening. Terlalu hening. Ia berjalan pelan ke jendela, mengintip sedikit. Gelap. Namun di kejauhan, sekitar 5 rumah dari rumahnya, tampak kerumunan obor berlari. Terdengar suara warga berteriak panik. Tangkap! Tangkap! Babinya ada di sawah. Rika membekap mulut. Makhluk itu menjauhi rumahnya, menuju warga lain. Ia harus menyusul ayahnya. Ia harus memastikan ayah selamat. Dengan tubuh masih tremor, Rika mengambil senter kecil dan berlari keluar, menembus kegelapan malam, menuju arah kerumunan yang mulai riuh. Namun yang ia lihat di sawah malam itu akan menghantui hidupnya selamanya. Sawah di pinggir desa Sukarande malam itu berubah menjadi lautan hitam. Tanaman padi yang seharusnya bergoyang lembut tertiup angin kini tampak kaku, seakan ikut ketakutan oleh makhluk yang sedang berlari di atasnya. Rika tiba dengan napas tersengal, mendekati kerumunan warga yang membawa obor. "Ayah!" teriaknya. Pak Suranta menoleh, wajahnya tegang. "Rika, kenapa kamu keluar?" "Cepat di belakang ayah." Namun sebelum Rika sempat menyahut, terdengar suara bluuk. Bluuk. Seperti hewan besar menginjak lumpur dengan kecepatan tak masuk akal. Pak Sarman mengangkat obor tinggi-tinggi. Di sana, di petakan ketiga, sinar obor bergerak ke arah sawah. Rika mengikuti arah itu, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di tengah petakan sawah yang becek, tampak sosok hitam berlari 4 kaki. Bentuk tubuhnya menyerupai babi, tapi ukurannya jauh lebih besar. Punggungnya menjulang seperti punuk. Matanya menyala merah seperti bara api. Ketika obor diarahkan padanya, makhluk itu menoleh. Sorot mata merahnya langsung menatap Rika. Waktu serasa berhenti, Rika seakan kembali pada malam pertama ketika ia melihat makhluk itu di belakang rumahnya. Mata yang sama. Suara dengusan yang sama. Bau amis yang sama. "Allahu Akbar!" teriak salah satu warga. Makhluk itu menggeram keras. Lalu menerjang. "Kejar! Jangan biarkan kabur!" teriak Pak Sarman. Belasan warga berlari masuk ke area sawah dengan obor, bambu, dan golok. Lumpur menyembur ke atas ketika mereka berlari, tetapi mereka tidak peduli. "Jaga jarak! Jangan sergap sendirian!" teriak Pak Darsa, meski suaranya sendiri terdengar gemetar. Makhluk itu melompat ke petakan sawah berikutnya dengan kecepatan yang mustahil dimiliki hewan biasa. Setiap kali melangkah, air sawah seperti terlempar. Rika hanya bisa berdiri mematung. Pak Suranta menarik lengan putrinya. "Kamu ikut ayah." Di belakang, tegasnya. Tiba-tiba makhluk itu berhenti di tengah petakan sawah, memandang ke arah warga. Tubuhnya menegang. "Dia mau lari ke arah hutan," kata Jaya. "Jangan biarkan," balas Andri. Warga menyebar membentuk setengah lingkaran, menutup jalur menuju hutan. Obor-obor menyala terang,
memantulkan bayangan aneh di wajah para pemuda desa. Makhluk itu tampak gelisah, lalu melakukan sesuatu yang membuat semua orang membeku. Ia berdiri sejenak, seperti menimbang-nimbang, lalu berdiri dengan dua kaki. Sepersekian detik saja, sebelum kembali jatuh ke posisi 4 kaki. "Ya Tuhan," desis Pak Darsa. Itu bukan babi biasa." Tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Makhluk itu menyerang. "Awas!" teriak Pak Sarman. Makhluk itu melompat sangat tinggi, lebih tinggi dari ketinggian dada orang dewasa, dan menyerang ke arah rombongan Jaya. Jaya tersungkur ke belakang. Andri mendorongnya tepat sebelum makhluk itu menerjang. Biur! Makhluk itu jatuh ke petak sawah, percikan air dan lumpur melompat tinggi. "Jaya! Kamu nggak apa-apa?" teriak Andri. Sedikit lagi kena." "Ya Allah!" Jaya gemetar hebat. Warga menyalakan obor lebih terang. Makhluk itu bangkit perlahan, matanya merah menyala lebih kuat dari sebelumnya. Rika menutupi mulutnya, tubuhnya bergetar tanpa kendali. "Kita kepung!" teriak Pak Sarman. Warga maju perlahan. Cahaya obor membuat bayangan mereka panjang dan bergerak-gerak di antara batang padi. Makhluk itu semakin terpojok ke pematang sawah. "Sedikit lagi," bisik Pak Suranta. Namun tepat ketika mereka hampir menutup lingkaran, makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan. "GHHK, Hraraar." Suara setengah dengusan, setengah seperti manusia menahan teriakan. Warga mundur spontan. "Itu, suara apa?" tanya Andri dengan wajah pucat. Makhluk itu tampak bergetar, seperti berusaha menahan wujudnya. Rika menelan ludah. "Ayah, makhluk itu, sepertinya, bukan cuma hewan." Belum sempat Pak Suranta menjawab. Makhluk itu menerjang lumpur ke kanan, menabrak bagian pematang sawah yang lebih lembek. Ke belakang, dia lari ke pohon kiara, teriak seseorang. Semua wajah membelalak. Karena itu berarti, makhluk itu kembali menuju pohon yang sama, tempat di mana jejaknya selalu menghilang. Rika mematung. "Tidak, jangan ke sana." Dalam gelap, siluet besar itu berlari menuju tepi desa. Obor warga menyusul dari belakang. "Kejar!" seru Pak Sarman. Rika ingin ikut berlari, tetapi ayah menahannya. "Tetap di jalan. Jangan masuk ke lahan gelap." Makhluk itu semakin dekat dengan pohon kiara besar yang berdiri seperti gerbang menuju dunia lain. Angin berhembus kencang. Daunnya bergerak gaduh. Bayangan pohon itu tampak seperti lengan-lengan yang melambai. Makhluk itu berhenti tepat di bawah pohon kiara, menatap warga dengan mata merah membara. Seluruh desa terkesiap. Makhluk itu mulai mengecil. Tubuhnya bergetar. Suara tulang retak terdengar samar. Rika menjerit kecil. "Ayah!" Tubuhnya, makhluk itu seperti berubah bentuk. Namun sebelum proses itu selesai, api obor warga tiba-tiba padam, semuanya sekaligus. Wos! Gelap total. Warga menjerit panik. Apa yang terjadi? Obornya mati semua. Pegang teman kalian. Jangan pisah. Rika memegang lengan ayahnya erat-erat, napasnya terengah. Dari arah pohon kiara, terdengar suara langkah pelan, mendekat. Lalu, suara tawa pelan. Bukan suara manusia.
bukan suara hewan. Suara yang menusuk hingga ke tulang. Ketika seluruh obor padam serempak malam itu, panik merambat cepat seperti api liar. Namun yang paling menakutkan bukanlah kegelapan, melainkan suara tawa yang terdengar dari bawah pohon kiara, suara yang tidak semestinya muncul dari tenggorokan makhluk manapun. Rika memeluk lengan ayahnya erat. "Ayah, itu suara apa?" bisiknya dengan suara gemetar. Pak Suranta tak menjawab. Tubuhnya tegang, matanya menyapu gelap, berusaha menemukan arah makhluk itu bergerak. Warga saling memanggil. "Pak Darsa, di mana kamu?" "Jaya, pegang obor ini. Cepat nyalain lagi." "Andri, jangan jauh-jauh." Namun suara langkah itu semakin mendekat. Pelan. Menggesek tanah. Setiap gesekan membuat jantung warga seolah berhenti berdetak. Lalu, braak. Seseorang terhantam dan terjatuh ke tanah dengan keras. "Aarg." Itu suara Pak Darsa. "Arah kiri," teriak seseorang. Namun dalam gelap total, semua arah terasa sama. Ada suara benda diseret. Lumpur terguncang. Tanaman padi terinjak. "Pegang dia. Pegang Pak Darsa." Tapi suara itu bergerak menjauh, semakin jauh, lalu lenyap. Ketika akhirnya Jaya berhasil menyalakan kembali obor dengan korek kecil di sakunya, cahaya pertama memantulkan wajah-wajah pucat di sekitarnya. Mereka menatap tanah. Di tepi pematang, terdapat jejak seretan besar, seperti seseorang ditarik paksa oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan Pak Darsa tidak ada. Beberapa menit kemudian seluruh warga dan regu ronda kembali berkumpul, kini dengan obor yang menyala kembali. Mereka mengikuti jejak seretan itu hingga ke akar pohon kiara. Pak Sarman menyentuh tanah. "Masih hangat, baru saja lewat. Tapi tidak ada jalan kemanapun dari sini," kata Andri, suaranya parau. Memang, jejak seretan itu berhenti tepat di depan batang pohon kiara, lalu hilang seperti menguap. Tidak ada retakan. Tidak ada lubang. Tidak ada tanda tanah digali. Hanya pohon tua itu berdiri, sunyi, dingin, seperti menelan seseorang hidup-hidup. "Pak Darsa," bisik Jaya lirih. "Dia hilang?" Wajah Pak Sarman menegang. "Tidak. Dia pasti masih di sekitar sini. Kita cari." Warga berpencar. Tapi meskipun mereka menjelajah hingga ke belakang ladang, hingga ke pematang jauh, hingga dekat aliran sungai kecil, tidak ada tanda-tanda Pak Darsa sama sekali. Seolah dia benar-benar ditarik ke dalam kegelapan. Setelah lebih dari 1 jam pencarian tanpa hasil, warga kehabisan tenaga dan harapan. Akhirnya mereka berkumpul lagi di bawah pohon kiara. Suasana begitu tegang, hening, dan penuh ketakutan. "Kita pulang dulu," kata Pak Sarman berat, "besok pagi kita cari lagi. Sekarang sudah terlalu bahaya." Warga setuju. Tidak ada satupun yang berani menolak. Mereka berbondong kembali ke desa, sebagian menangis, sebagian saling menggenggam tangan. Rika berjalan di samping ayahnya. Kakinya gemetar. Kepalanya terasa berat. Tapi saat mereka menjauh beberapa meter dari pohon kiara, Rika berhenti tiba-tiba. "Ayah, dengar," katanya. Pak Suranta menoleh. "Apa?" Suaranya, Rika menajamkan telinga. Ada seseorang memanggil. Ayahnya memegang bahu Rika.
Jangan asal dengar suara malam. Itu bukan manusia, Rika. Tidak, Ayah, benar. Dengar. Rika memaksa. Pak Suranta mencoba fokus. Namun ia hanya mendengar angin. Daun gemerisik. Seekor burung malam. Air sawah. Tidak ada apa-apa, Rik. Rika menutup telinganya. Tapi aku dengar jelas, suara Pak Darsa, memanggil minta tolong. Tubuh Rika bergetar hebat. Pak Suranta memeluk putrinya. Itu bukan suara dia. Kamu jangan terpengaruh. Namun Rika tahu apa yang ia dengar. Sangat jelas. Seperti seseorang terjebak di tempat gelap, berteriak, tapi suaranya hanya bisa didengar oleh satu orang. Rika memandangi pohon kiara yang semakin jauh di belakang mereka. Ada sesuatu yang mulai ia pahami. Makhluk itu tidak hanya sekadar berkeliaran. Makhluk itu terhubung dengan pohon itu. Dan sekarang, entah bagaimana, suara-suara dari dalam pohon itu bisa memanggilnya. Keesokan harinya, kabar hilangnya Pak Darsa menyebar cepat di seluruh Sukarande. Warga berkumpul sejak subuh, melakukan pencarian besar-besaran. Namun hingga matahari naik tinggi, hasilnya tetap sama. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda. Tidak ada tubuh. Tidak ada pakaian. Tidak ada suara lagi dari dalam pohon kiara. Pak Sarman berdiri di antara warga, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Mulai malam ini, katanya tegas, kita tidak hanya ronda. Kita akan pasang perangkap. Kita harus menangkap makhluk itu, sebelum ada korban lagi. Rika menunduk. Jantungnya berdebar cepat. Ada ketakutan baru yang tumbuh dalam dirinya. Bukan hanya terhadap makhluk itu, tetapi tentang siapa sebenarnya yang berubah menjadi babi ngepet itu. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, kalau Pak Darsa hilang malam itu. Rika menelan ludah. Makhluk itu pasti kembali lagi. Sore itu langit desa Sukarande memerah menakutkan, seperti pertanda buruk yang menolak disembunyikan. Angin berhembus membawa bau tanah basah bercampur amis, bau yang kini membuat setiap warga bergidik. Di balai desa, seluruh warga berkumpul. Wajah mereka tegang, mata dipenuhi rasa takut yang bercampur marah. Pak Sarman berdiri di depan, membawa seikat tali ijuk dan beberapa botol minyak tanah. Malam ini, kita akhiri semua, katanya tegas. Pohon kiara itu bukan lagi pohon biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di sana. Dan kita harus hadapi sebelum ada korban lagi. Andri mengangkat tangan. Kalau makhluk itu muncul lagi, apakah kita bisa melawannya? Pak Sarman menarik napas dalam. Makhluk itu bukan babi hutan. Bukan juga hewan biasa. Itu orang. Seluruh warga saling memandang. Suasana berubah semakin berat. Rika menggenggam tangan ayahnya. Ayah, benar? Itu manusia? Pak Suranta menjawab lirih, iya. Itu ilmu lama. Ilmu hitam yang pernah dipakai dulu di desa-desa jauh. Warga diam. Takut bercampur rasa ingin tahu. Ada satu cara, lanjut Pak Sarman. Kalau kita bisa memaksa makhluk itu keluar dari persembunyiannya setelah berubah menjadi manusia, identitasnya akan terlihat. Lalu kita lakukan itu malam ini? Tanya Jaya. Pak Sarman mengangguk. Ya. Kita umpan dia. Semua mata tertuju pada Rika secara tidak sengaja.
Kita tidak akan memakai Rika sebagai umpan, kata Pak Suranta cepat. Tidak akan. Rika menelan ludah. Ayah, kalau aku memang bisa mendengar suara dari pohon itu, mungkin itu bukan kebetulan. Namun Pak Suranta menatapnya tajam. Sudah cukup kamu melihat semua ini. Ayah tidak akan biarkan. Pak Sarman akhirnya menengahi, umpan kita bukan manusia. Kita pakai perangkap cahaya. Makhluk itu tertarik dengan energi, entah itu uang, cahaya, atau kehidupan. Kita pasang lampu-lampu di sawah, diatur supaya makhluk itu menampakkan diri. Warga mulai bergerak. Ronde terakhir dimulai. Ketika malam tiba, sawah dekat pohon Kiara berubah menjadi lautan cahaya dari lampu petromak, obor besar, dan lentera gantung. Setiap titik cahaya diletakkan dengan jarak teratur, membentuk jalur menuju pohon Kiara. Warga bersembunyi di balik galengan, memegang bambu, golok, dan tali. Rika berada di sisi ayahnya, meski sempat dilarang. Ia tahu ia harus ada di sana. Ia merasa punya ikatan dengan peristiwa ini. Angin malam tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara air. Tidak ada apapun. Lalu, GHRRRR hahaha. Suara itu datang dari kejauhan. Suara geraman panjang, berat, dan marah. Lampu petromak yang paling dekat dengan arah suara bergetar, cahayanya bergoyang. Awas, dia datang, bisik Pak Suranta. Cahaya lampu kedua mulai berkedip. Lalu lampu ketiga. Keempat. Maju satu persatu seperti sesuatu berjalan melewatinya. Siapkan talinya, bisik Pak Sarman. Rika menelan ludah. Mata merah itu muncul sedikit di balik bayangan tanaman padi. Makhluk itu keluar. Lebih besar daripada sebelumnya. Lebih hitam. Matanya lebih menyala. Darah mengalir di salah satu kukunya, entah dari mana asalnya. Namun yang membuat warga paling takut adalah ada bekas kain sobek tersangkut di salah satu tanduk kecil di kepalanya. Kain itu, kain dari baju Pak Darsa. Ya Allah, desis Jaya. Makhluk itu menggeram keras, lalu berlari tepat ke jalur cahaya lampu petromak. Sekarang, teriak Pak Sarman. Tali dilempar dari dua sisi. Bambu direntangkan. Golok diacungkan. Makhluk itu berusaha menerjang, tapi terperangkap sebentar. Cukup lama bagi warga menutup lingkaran. Tarik! Teriak mereka. Makhluk itu menjerit. Suara panjang, menyakitkan, bukan lagi suara babi. Tubuhnya bergetar. Punggungnya melengkung tinggi. Kulitnya seperti meleleh. Tulang-tulangnya bergerak sendiri. Proses itu mengerikan. Makhluk itu perlahan berubah. Warga mundur ngeri, meski mereka tetap memegang tali erat-erat. Jangan lepas. Jangan lepas, kata Pak Suranta. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, makhluk itu runtuh ke tanah. Tubuhnya ciut. Matanya padam. Kakinya berubah menjadi tangan dan kaki manusia. Dan akhirnya, di hadapan mereka tergeletak seorang pria berjenggot, dengan tubuh penuh lumpur dan darah. Pak Darsa. Semua warga terkejut. Beberapa hampir menjatuhkan obor mereka. De Darsa? Bagaimana mungkin dia? Dia hilang malam itu. Rika memegang mulutnya, tubuhnya bergetar. Pak Sarman mendekat pelan,
memeriksa napas. "Dia masih hidup," katanya lirih. "Tapi sangat lemah." Tiba-tiba, Pak Darsa membuka mata sedikit. Matanya basah. Suaranya putus-putus. "Aku bukan mau ini. Aku hanya butuh uang." "Pohon itu, tawarkan." Ia menunjuk pelan ke arah pohon Kiara. "Aku tidak bisa berhenti." Lalu matanya terpejam lagi. Beberapa warga menangis. Sebagian lain gemetar marah. Sisanya hanya berdiri terpaku menyadari kebenaran pahit. Pak Darsa bukan diculik. Pak Darsa pelakunya. Ilmu babi ngepet itu memakannya perlahan. Pak Sarman berdiri tegak. "Kita bakar pohon Kiara sekarang. Kita akhiri sumber ilmunya." Warga membawa minyak tanah, menyiram akar dan batang pohon yang selama ini menjadi misteri. Ketika api disulut, pohon Kiara meledak dengan suara keras. Woos! Api menjalar cepat ke atas batang, melemparkan percikan cahaya ke sawah gelap. Angin tiba-tiba bertiup kencang, seperti ada sesuatu dari dalam pohon berusaha keluar. Suara erangan samar terdengar, seperti suara yang pernah Rika dengar. Namun api makin membesar, melahap segalanya. Akhirnya, bisik Pak Suranta. Rika menatap pohon itu sampai runtuh menjadi bara. Perasaan lega, campur sedih memenuhi dadanya. Pak Darsa dirawat dan dijaga ketat. Banyak rahasia terungkap darinya. Bagaimana ia menggunakan ilmu itu untuk mendapatkan uang cepat, bagaimana ia dikendalikan oleh pohon itu, bagaimana ia kehilangan kendali hingga berubah menjadi makhluk liar. Warga Sukarande perlahan kembali tenang, meski ketakutan itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Rika berdiri di tepi sawah, menatap lokasi pohon Kiara yang kini hanya meninggalkan tanah hangus. "Ayah," katanya pelan. "Apakah semuanya sudah benar-benar selesai?" Pak Suranta tersenyum kecil. "Untuk sekarang, sudah." Namun Rika menatap tanah itu lama. Lebih lama dari yang seharusnya. Karena dari celah tanah yang retak, seolah terdengar suara sangat pelan. Hanya satu kata. Satu bisikan lemah. "Lapar?" Rika mundur selangkah, wajahnya pucat. Pak Suranta menatapnya. "Kenapa?" Rika menggeleng cepat. Tidak apa-apa." Namun ia tahu. Ia tahu betul. Kejadian itu belum sepenuhnya selesai. Ilmu yang pernah hidup, tidak mati begitu saja. Dan sesuatu di bawah tanah hitam itu masih ingin kembali.